Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya kawan petani ubi jalar. Nah, ya wis ora namung petani ubi jalar, tapi petani Indonesia tentunya. Nah, oke kawan, hari ini saya mau mereview lahan yang kemarin saat penggarapan lahan atau membalik dengan memakai quick cakar baja ya. Sudah seperti ini ya lahannya, sudah kering. Nah, ini nanti tinggal pembentukan bedengan ya. Nah, salah satunya yang sebelah ini sudah dilakukan pembentukan bedengan. Nah, ini sekaligus hari ini ada penanaman yang dilakukan sama kakak saya ya. Yang ini saya review juga buat kawan-kawan. Nah, ini areanya sekitar satu lajur, tapi ini muat sekitar 8 lajur ya. Dalam lajuran bedengan luas ini panjangnya sekitar 500 meter, ya sekitar 500 meter. Ini jumlah bedengannya ada 7 ya, 7 bedengan. Jadi panjangnya seperti itu kalikan 7 ya, hasilnya banyak sekali. Nah, agendanya hari ini menanam ubi jalar karena suasana juga sedang mendung, alam kota Ndonggo. Nah, ini sebagian masih dibiarkan karena kemarin ini sudah yang bekas 3 kali penanaman berturut-turut ubi jalar. Nah, seperti yang saya informasikan kemarin ya, kalau bekas lahan sudah 3 kali, itu setelah kita ratakan atau kita gemburkan, itu kita biarkan sekitar 10 hari ya. Ini nanti setelah sekitar 10 hari ke atas, ini baru bisa kita jadikan bedengan kembali ya. Gunanya untuk pemerataan lahan sekaligus membalik yang bagian dalam berada di atas ya. Jadi agar tanah netral kembali. Selain itu juga untuk hama-hama itu akan hilang ya, tentunya seperti itu harapannya. Nah, ini untuk yang sebelah yang ini langsung kita tanami, ini milik kakak saya yang hari ini yang ditanam adalah ada kawi yang superan juga ya. Ini ada ubi madu dan juga jenis-jenis yang lain. Yang kemarin sore ditanam ini kita review bareng-bareng. Nah, ini setelah pelaksanaan pembuatan bedengan seperti ini ya. Ini memakai mesin semuanya. Nah, jadi halus ya, hasilnya memuaskan, tinggal merapikan saja sedikit memakai cangkul kalau kita ingin lebih maksimal ya. Nah, tapi untuk memakai mesin sebenarnya sudah bisa kita lakukan penanaman, tapi lebih baik lagi kan tentunya ada yang jatuh pada antar bedeng, jadi kita angkat sekalian menggunakan cangkul ben lebih tinggi ya bedengan yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang sudah siap tanam ya. Kita keruk yang ada di area sela-sela bedengan. Nah, ini gunanya untuk mempertinggi tinggi bedengan. Nah, oke lanjut. Ini sambil mereview yang sudah ditanam kemarin sore ya. Nah, karena memang tanaman sejenis apa ini umbi-umbian hari ini kita tanam bareng-bareng itu hasilnya sama-sama bagus. Nah, ini pemanfaatan jerami ya sebagai alternatif untuk tutup ya. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya lakukan ya. Ini kalau kita di sini ada jerami bekas panenan padi, jangan dibakar. Itu fungsinya untuk penanaman ubi jalar sebagai penutup. Salah satu keunggulannya memakai jerami ini setelah lapuk menjadi pupuk alami, yaitu sebagai pupuk organik alam berasal dari damen ya. Kalau orang sini damen itu jerami. Nah, ini yang sudah kemarin sore. Nah, ini sudah pada berdiri dan tentunya penyiraman selalu dilakukan saat-saat awal tanam. Kalau saat musim panas ini dilakukan 2 hari sekali ya untuk kawan-kawan. Nah, tetap jarak tanam ini memakai yang 40 cm ya. Ini jarak tanam 40 cm yang dilakukan pada lahan kakak saya. Nah,
Sing direview ora nek dhewe, nek kakange ya ngono. Nah, ini ada gading dong, juga ada pelangi madu, ada gemoy. Nah, memang kalau nanam saat panas identik dengan kecil-kecil ya, batangnya, daunnya sangat minim sekali, karena memang untuk pembibitan pun kita nggak bisa segar atau fresh seperti saat banyak curah hujan ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita menyiramnya itu rutin. Ini nanti dalam waktu 10 hari sudah bisa kita lihat perbedaannya, walaupun ditanam itu benih atau bibitnya itu agak kecil ya. Nah, ini lanjut kawan ya, bagi kawan-kawan. Nah, ini area pembibitan juga kita masih siapkan gading dong ya, selalu ya. Gading dong, ada ubi madu, nah, jenis JP pun tidak ketinggalan. Nah, ini area-area kita yang masih dalam tahap coro Jawa iki di PP dhisik, bar digarap di PP sik sebelum ditanami. Nah, gunanya itu tadi ya, bisa memaksimalkan panen yang akan datang. Tanahnya akan menjadi hangat, kemudian dibentuk bedengan seperti ini baru ditanami ya. Ini memang kenapa kok enggak semuanya ditanami sekaligus ya. Ini pasti kita lakukan dengan cara 1 minggu jarak tanam ya. Nanti minggu depan yang bagian bawah ini muat sekitar 1 lajur ini ada sekitar 4.000 batang. Nah, yang ini juga hampir sama, sekitar 4.000-an ya, karena jarak tanam kita kalau musim panas lebih rapat ya, antara 35 sampai 40. Tapi untuk di daerah lain mungkin bisa lebih rapat lagi ya. Ada yang jarak tanam 20, 25. Tapi untuk sampingnya sama ya, standar 1 meter jarak antar bedeng. Nah, ini memang dipengaruhi dari tingkat kesuburan tanah di masing-masing daerah yang menjadikan jarak tanam saat menanam ubi jalar itu ada perbedaan. Tapi memang hasilnya pun ya selalu berbeda juga ya. Kalau saya menerapkan jarak tanam 25, itu kemungkinan besar di daerah saya panennya bukannya malah banyak, tapi malah menurun, karena memang tingkat kesuburan beda. Tapi kalau tanahnya yang berpasir, itu contohnya aja yang di daerah perkotaan yang nggak jauh dari gunung-gunung api, contohnya Kota Kediri, ada Jember, ada Banyuwangi, itu lebih subur tanahnya. Jadi untuk jarak tanam kalau saya amati memang lebih baik rapat ya. Tapi untuk daerah saya yang tergolong ya seperti ini, sedang-sedang saja, melalui riset yang sudah saya lakukan itu lebih baik kita tanam antara jarak paling rapat itu 35 cm ya. Nah, kawan saya juga pulang. Nah, hari ini gemoy juga siap ditanam. Ada gemoy 132 sama 133 yang ditanam sama kakak saya. Ini kemarin mengambil bibit dari kebun saya yang sering saya videokan itu ya. Ini ada pelangi madu, ada raja madu. Raja madu di sini juga dikembangkan dan hasilnya pun tidak main-main, sesuai dengan spek harapan. Nah, oke kawan, ini hari ini inspirasi ini buat konco-konco kalau punya lahan sawah ya seperti ini yang diterapkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi oke, terima kasih kawanku yang sudah selalu setia. Nah, hari ini ya manfaatkan jerami bekas untuk penanaman ubi jalar sebagai tutup pengganti payung. Itu memang satu keuntungan menggunakan produk alami ya, sebagai penutup sekaligus memperbaiki kadar tanah. Nah, ini buat kawan-kawan yang pengen menanam ubi jalar, bisa dilakukan dengan baik.
Yang penting ada air. Saat panas menanam ubi jalar itu akan selalu bagus ya. Nah, oke, salam tani dulu buat kawan-kawan semuanya ya. Semoga kreativitas kita hari ini membawa berkah ya. Persiapan lahan, pengairan yang cukup, pemilihan yang bibit yang bagus, dan tentunya perawatan adalah kunci keberhasilan untuk bercocok tanam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.